Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Rahman, NPM 201106041164, kelas reguler A, peminatan komputer sistem network, mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Teknik dan Sains, lalu program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan melakukan beberapa praktikum dari mata kuliah manajemen jaringan. Yang pertama yaitu static routing. Di sini kita buat topologi jaringannya terlebih dahulu, yaitu pertama kita membutuhkan 3 router, lalu 2 buah switch, lalu 2 personal komputer. Setelah itu kita masuk ke switch. Di sini kita akan memasukkan modul NM 2FE2W. Tapi sebelum itu kita harus mematikan router terlebih dahulu, baru kita masukkan modulnya. Setelah itu kita nyalakan kembali, lakukan ketiga routernya, matikan lalu masukkan modulnya, lalu nyalakan kembali, lakukan yang sama ke router ketiga. Setelah itu kita hubungkan semua perangkatnya. Untuk router ke router di sini memakai kabel crossover. Di sini kita pilih fase Ethernet 01, lalu fase Ethernet 01. Dari router 1 ke router 2 fase Ethernet 00 ke fase Ethernet 00. Lalu untuk router 2 dan router yang 0 fase Ethernet 10 10. Lalu untuk hubungan router ke switch, di sini kita memakai kabel straight through. Dari router 1 pilih fase Ethernet 10, lalu fase Ethernet 01. Dari router 2 di sini kita pilih fase Ethernet 01 ke fase Ethernet 01. Lalu dari switch ke PC. Setelah itu kita konfigurasi IP di PC-nya terlebih dahulu. Di sini kita masukkan IP 192.168.4.11. Kita enter, lalu otomatis subnet masknya akan terisi. Lalu di sini kita masukkan gateway dari router satunya nanti, yaitu 192.168.4.1. Setelah itu kita masuk ke PC 1, masuk ke desktop, ke IP configuration. Sini kita masukkan IP 192.168.5.11. tekan enter lagi, lalu masukkan gateway-nya yang nanti akan diisi di router 2, yaitu 192.168.5.1. Setelah itu kita konfigurasi routernya. Di sini kita masuk ke router 0, lalu masuk ke CLI. Di sini kita pilih no.
enter, lalu kita ketik enable. Setelah itu config terminal, lalu masuk ke interface. Sini kita masuk ke interface fast Ethernet 01. Setelah itu kita masukkan IP addressnya. Titik 1.1, lalu kita masukkan subnet masknya. Lalu kita ketik no shutdown. Enter lagi, lalu kita keluar, masuk ke interface fast Ethernet 10. Masukkan IP addressnya 192.168.2.1. Masukkan subnet masknya. Lalu ketikkan lagi no shutdown. Lalu kita keluar. Setelah di router 1 selesai, kita masuk ke, maksudnya setelah di router 0 selesai, kita masuk ke router 1, masuk ke CLI. Sini kita pilih no, lalu kita ketik enable, lalu config terminal, lalu masuk ke interface. Kita lihat di sini 01 fast Ethernet 01. Masukkan IP addressnya. Lalu subnet masknya. Setelah itu kita ketikkan shutdown lagi, lalu keluar, lalu masuk ke interface fast Ethernet 00. Masukkan IP addressnya 192.168.3.1. Masukkan subnet masknya. Lalu ketikkan no shutdown. Lalu kita keluar, masuk ke fast Ethernet. Sini lihat 10 ya. Fast Ethernet 10. Lalu masukkan IP addressnya 192.168.4.1. Ini IP yang jadi gateway untuk PC 0 tadi. Lalu masukkan subnet masknya, ketik 0, lalu ketikkan no shutdown. Lalu kita keluar. Setelah selesai di router 1, sekarang kita masuk ke router yang kedua, router 2 maksudnya. Kita masuk ke CLI, lalu kita pilih no, enter, ketikkan enable, config
terminal, lalu masuk ke interface. Kita lihat di sini 10 Eva 10, masukkan IP addressnya 192.168.2.2, masukkan subnet masknya, lalu ketikkan no shutdown. Setelah itu kita keluar, masuk ke interface 00, masukkan IP address 192.168.3.2, lalu subnet masknya. Setelah itu ketikkan no shutdown lagi, lalu kita keluar, masuk ke interface fase Ethernet 01, masukkan IP addressnya 192.168.5.1. Di sini IP addressnya yang menjadi gateway untuk PC 1. Setelah itu kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0, lalu ketikkan no shutdown lagi. Setelah itu kita keluar. Jika sudah selesai, sekarang kita coba ping dari PC 0 ke PC 1. Di command prompt ketikkan ping 19, ping terus IP dari PC 1 nya 192.168.5.1, 5.11. Kita tunggu. Nah, di sini tujuannya tidak bisa dicapai. Sekarang kita melakukan routing. Pertama kita routing dari router 0 dulu. Sini kita langsung saja ketikkan IP. Sebelum itu sini kita buat catatan dulu untuk IP networknya. Di sini kita masukkan 192.168.1.0, lalu network yang kedua 192.168.2.0, lalu network untuk yang ketiga 192.168.3.0, lalu network yang keempat 192.168.4.0, lalu sini untuk network yang kelima 192.168.5.0. Nah, jika sudah, kita routing dari router 0. Di sini kita masukkan IP root, kita masukkan IP network tujuan kita. Sini tujuan kita IP network 3, 3.0, 4.0, dan 5.0.
di bawah sini. Sini kita masukkan 192.168.3.0 dulu, lalu subnet masknya. Lalu di sini setelah subnet mask yaitu IP yang dilewatin untuk masuk ke IP network yang kita tuju. Di sini FA01 yaitu IP-nya 192.168.1.2. Lalu IP kedua yang kita lalui yaitu 2.2 yang ada di fase Ethernet 10 di router 2. Kita enter, lalu kita masuk ke sini, kita pilih router yang IP network yang keempat. Sini kita lewat sini lagi, IP yang dilewati yaitu 192.168.1.2. lalu sekarang yang di kanan 2.2. lalu sekarang kita masuk ke IP network yang kelima. Sini jalur yang pertama dulu, lalu sekarang yang kedua. Nah, di sini untuk routing di router 0 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke router 1. Ini kita ketikkan lagi IP root. Nah, untuk router 1 di sini kita ingin ke IP network 2.0 dan 5.0. Sini kita masukkan IP tujuannya, IP network 192.168.2.0. masukkan subnet masknya. Setelah itu jalur yang dilewatin untuk menuju ke IP network tersebut yaitu FA01 dan 00. Sini kita masukkan yang FA01 dulu yaitu 192.168.1.1. enter, lalu jalur yang kedua yaitu FA00. Di sini IP-nya 192.168.3.2. Setelah itu kita masuk ke IP network yang 5. Di sini kita langsung ganti saja 5. Biar berurutan, sini kita mulai dari yang 1.1, lalu 3.2. Nah, untuk router 1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke router 2. Sini kita langsung masukkan saja IP root. Di sini kita masukkan IP network yang kita tuju yaitu 1.0 dan 4.0. 192.168.1.0, lalu subnet masknya 0, lalu jalur yang menuju ke IP network tersebut yaitu 10 dan 00. 192.168.2.1.
Lalu jalur yang kedua itu 3.1. Lalu kita masuk ke network 4.0 melalui jalur 2.1, lalu IP network 4.0 melalui jalur 3.1. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita tes ping dari PC 0 ke PC yang 1. Masuk ke command prompt. Ini kita ping lagi. Tunggu sampai ada reply ya. Nah, di sini kan request timeout semua. Sekarang kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk ping PC 0 ke PC 1. Sekian untuk praktikum yang pertama, yaitu static routing. Kita lanjut ke praktikum yang kedua. Yaitu Open Shortest Path First atau SPF. Yang pertama, sekarang kita buat topologi jaringan terlebih dahulu. Di sini kita masukkan router, 2 buah router, lalu switchnya, lalu 2 buah PC. Setelah itu kita sambungkan untuk router ke router menggunakan kabel crossover. Lalu untuk router ke switch menggunakan kabel straight through. Untuk switch ke PC juga sama. Sini kita tulis dulu untuk IP address-nya agar mudah dilihat. Sini untuk router 1 di fase Ethernet 0G01, IP-nya adalah 192.168.22.2. Lalu untuk yang gig 00 di sini 172.16.10.2. Lalu untuk router 0 yang gig 00 nya 172.16.10.1. Untuk gig 01 nya 192.11.2. Lalu untuk IP address PC 0 yaitu 192.168.11.1. Untuk PC 1 nya 192.168.22.1.
Sekarang kita masukkan ke dalam routernya, masuk ke CLI. Di sini kita pilih no, lalu ketik enable, lalu config terminal, lalu masuk ke interface, gigabit ethernet. Sini kita lihat pertama itu gigabit ethernet 00, masukkan IP address 172.16.10.1, lalu masukkan subnet masknya 255.255.255.252, lalu ketikkan no shutdown, lalu keluar exit, lalu masuk ke interface gigabit ethernet. Sini kita lihat gigabit ethernet 01, lalu masukkan IP addressnya yaitu 192.168.11.2, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu kita ketikkan no shutdown, setelah itu exit, kita masuk ke router yang kedua yaitu router 1. Kita pilih no, ketikkan enable, config terminal, lalu masuk ke interface, gigabit ethernet 00, masukkan IP addressnya yaitu untuk 00, lihat sini 172.16.10.2, masukkan subnet masknya 252, lalu ketikkan no shutdown, lalu exit, masuk ke gigabit interface gigabit ethernet 01, masukkan IP addressnya 192.168.22.2, lalu masukkan subnet masknya, ketikkan no shutdown lagi, lalu kita exit. Setelah itu kita masukkan IP untuk PC nya ke PC 0, masuk ke desktop, IP configuration, ini kita masukkan 92.168.11.1, enter.
sini akan otomatis terisi subnet masnya. Lalu sini masukkan gateway-nya. Gateway-nya yaitu yang ini 192.168.11.2. Oke, sudah, kita masuk ke PC 1. Masuk ke mana desktop, IP configuration. Di sini untuk IP PC 1 yaitu yang ini. Ini untuk IP PC 1, lalu ini untuk gateway-nya. Kita masuk ke 192.168.2.2 kita enter. Salah 192.168.22.1. lalu gateway-nya 92.168.22.2. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke konfigurasi routernya. Kita masuk ke router 0, ke CLI nya. Sini ketikkan routing OSPF, lalu ininya proses OSPF ID nya. Sini masukkan saja 10. Salah, router OSPF prosesnya. Lalu kita masukkan network address-nya yaitu 192.168.11.0. lalu setelah masukkan network address-nya, sini kita masukkan wildcard mask. Untuk wildcard masknya yaitu 0.0.0.255, lalu masukkan area 0. Di sini harus, sebelum masukkan network address, sini ketikkan network address, lalu wildcard mask, setelah itu area. Nah, kita masukkan network address yang kedua. Network address yang kedua yaitu 192.16.10.0. lalu untuk wildcard masknya
0.0.0.3 area 0. Lalu setelah itu kita ketik N. Jika sudah, kita masuk ke router yang kedua. Ini kita masukkan router OSPF 10 dan kita masukkan networknya. Sini untuk networknya pertama 192.168.22.0. lalu masukkan wildcard masknya yaitu 0.0.0.255 area 0. Lalu untuk network yang kedua yaitu 172.16.10.0. lalu untuk wildcard masknya 0.0.0.3 area 0. lalu kita ketik N. Sekarang kita coba ping dari PC 0 ke PC 1. Kita buka command prompt, kita ping 192, kita ping IP address yang ini yang dimiliki PC 1 yaitu 192.168.22.1. kita tunggu. Nah, biasanya untuk awal-awal ngeping sini akan terjadi request timeout. Nah, jika sudah berhasil akan muncul seperti ini. Jadi sekian untuk praktikum yang kedua yaitu Open Shortest Path First atau OSPF. Sekarang kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Selanjutnya untuk praktikum yang ketiga yaitu Routing Information Protocol atau RIP versi 2. Pertama, sekarang kita buat topologi jaringannya terlebih dahulu, yaitu siapkan 3 buah router, lalu 2 buah switch, dan 2 buah personal komputer. Sebelum kita menyambungkan atau konfigurasi IP-nya terlebih dahulu, kita mencatat IP networknya agar lebih mudah diingat. Untuk yang pertama yaitu 172.16.0.0, lalu yang sini 172.16.1.0, lalu untuk yang di sini 172.16.2.0, lalu untuk yang di sini 203.172.1.0. untuk sebelah sini
203.172.0.0. Sekarang kita buka router terlebih dahulu, lalu kita masukkan modul NM-2FE2W. Sebelum memasukkan modul, kita matikan terlebih dahulu, lalu kita masukkan dan nyalakan kembali. Lakukan ke router yang lainnya, kita matikan, masukkan, lalu nyalakan kembali. Router yang kedua juga sama, matikan, masukkan, lalu nyalakan kembali. Setelah itu kita hubungkan semua perangkat. Untuk router ke router kita memakai kabel crossover. Sini fase Ethernet 00, fase Ethernet 00, lalu sini fase Ethernet 01, fase Ethernet 01 di router 2. Setelah itu fase Ethernet 10, fase Ethernet 10 lagi. Untuk router ke switch dan switch ke PC kita menggunakan kabel straight through. Sini 11, 01, 02, 11, fase Ethernet 01, lalu fase Ethernet 02, fase Ethernet 0. Setelah ini kita konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke router 0, terus ke CLI. Sini kita pilih no, enter, lalu kita klik enable. Lalu ketikkan config terminal, lalu masuk ke interface FA00, masukkan IP address-nya. Satu tujuh dua titik 16.0.1, masukkan subnet masknya 255.255.255.0, lalu ketik no shutdown. Lalu kita keluar, exit, masuk ke interface fase Ethernet 01, masukkan IP address-nya 172, titik 16.1.1, masukkan subnet masknya, titik 0, lalu ketikkan no SA atau no shutdown, ini disingkat. Lalu kita keluar, exit, kita lanjut konfigurasi ke router 1. Sini seperti yang tadi, kita pilih no, enter, lalu ketik enable, config terminal, lalu masuk interface FA. Sini kita lihat 00, lalu masukkan IP address yaitu 172 titik
titik 16 titik 0 titik 2. Lalu subnet masknya 255 titik 255 titik 255 titik 0. Lalu ketikkan no SH, lalu kita keluar, exit, masuk ke interface 10, masukkan IP addressnya 172 titik 72 titik 16 titik 2 titik 1. Lalu subnet masknya titik 255 titik 0. Lalu ketikkan 0 SH, kita keluar, masuk ke interface fase ethernet 11, masukkan IP addressnya 203.172.0.1, masukkan subnet masknya, lalu setelah itu ketik SH, lalu exit, lalu masuk ke interface. Sudah semua untuk router 1. Sekarang kita masuk konfigurasi ke router 2. Sini kita pilih no, enter, ketik enable, lalu masukkan config atau config terminal. Sini masuk ke interface, kita lihat dulu di sini interface yang pertama 01, masukkan IP addressnya 172.16.1.2, masukkan subnet masknya. Setelah itu kita ketik SH, lalu exit, masuk ke interface 10. Setelah itu masukkan IP address 172.16.2.2, masukkan subnet masknya, ketikkan SH, lalu exit, masuk ke fase ethernet 11, lalu masukkan IP addressnya 203.1.1, lalu masukkan subnet masknya, kita enter, lalu ketikkan no SH atau no shutdown, lalu kita exit. Jika sudah, sekarang kita coba tes ping dari PC 0 ke PC yang satu ini. Masuk ke bagian desktop, lalu command prompt,
Oh iya, untuk PC nya belum kita konfigurasi dulu. Ini untuk PC yang 0, IP addressnya itu 203.172.0.11. Untuk default gateway-nya 203.172.0.1. Lalu untuk PC 1 nya bagian desktop, IP configuration, sini IP nya 203.172.1.11. lalu untuk gateway nya 203.172.1.1. kita coba cek dulu di sini untuk IP nya. Sepertinya sudah benar. Kita coba tes ping PC 0 ke PC 1. Ping 203.172.1.11. Ini adalah IP dari PC 1. Di sini sudah terlihat tidak bisa mencapai tujuan. Sekarang akan kita konfigurasi RIP versi yang kedua. Kita mulai konfigurasi dari router 0. Sini kita ketikkan router RIP, enter, terus ketikkan version 2, enter. Lalu kita masukkan network yang terhubung ke router yang 0. Sini ada 2, yaitu network 172.16.00 dan 172.16.10. Kita masukkan keduanya. 0.0, enter. Lalu kita masukkan yang 10, enter. Kita keluarkan. Setelah itu kita lanjut ke router yang 1. Di sini sama, kita masukkan router RIP, ketikkan version 2, lalu masukkan networknya yang terhubung ke router 1. Yaitu 172.16.00, lalu 172.16.2.0, yang terakhir 203.172.00. lalu kita keluarkan exit. Setelah router 1 selesai, lanjut ke router yang kedua atau router 2. Sini masukkan router RIP version 2, masukkan networknya atau network yang terhubung, yaitu 172.16.1.0, lalu 2.0, lalu yang terakhir 203.172.1.0.
lalu exit. Setelah konfigurasi RIP versi 2, sekarang kita coba ping lagi dari PC 0 ke PC 1. Kita tunggu. Nah, di sini ping dari PC 0 ke PC 1 sudah berhasil. Sekarang coba kita ping dari PC 1 ke PC yang 0. Ping 203.172.0.1 0.11. Nah, di sini juga sudah berhasil untuk ping PC 0 ke PC 1. Sekian untuk video praktikum yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.